Jadi kalau kita mau mengajarkan tentang kejujuran, maka kita harus mulai kejujuran. Kalau seorang pemimpin mengajarkan tentang hidup bersih atau kemudian juga kejujuran, maka dia sendiri juga harus bebas dari kemunafikan dan juga sikap manipulasi. Karena itu apa yang kita lakukan atau apa yang kita berikan itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Kasus korupsi yang meluas di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Hovifah Indar Parawansa akhir-akhir ini nampaknya menjadi bumerang bagi pasangan petahana Indar Parawansa dan Emil Dardak. Sebagaimana diketahui baru-baru ini 16 Oktober 2024, KPK kembali menggeledah kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Penggeledahan ini masih rangkaian dari penyelidikan korupsi dana hibah yang digelontorkan oleh Gubernur Jawa Timur kepada sejumlah kelompok masyarakat. Dari kasus ini, KPK sudah memeriksa 65 saksi dan menetapkan 21 tersangka. Kasus ini adalah kasus dengan melibatkan jumlah orang terbanyak dalam kasus korupsi di tingkat provinsi yang pernah ditangani KPK. Tidak hanya itu, ruang kerja Hovifah dan Emil Dardak pun tidak luput dari penggeledahan KPK. Kasus ini pun menjadi ramai diperbincangkan. Sebahagian warga berpendapat bahwa penggeledahan itu tidak luput dari unsur muatan politik menjelang pemilihan presiden. Hovifah yang akhirnya memutuskan mendukung Prabowo Gibran pada waktu itu akhirnya luput dari pemanggilan KPK. Namun apakah ini berarti bahwa gubernur dan wakil gubernur benar-benar bersih dari kasus yang telah menyeret puluhan orang termasuk mantan ketua dan sebahagian anggota DPRD Jawa Timur? Jika menelusuri sumber anggaran yang bersumber dari pemerintah provinsi rasanya sangat janggal jika yang terlibat hanya perantara dan penerima saja. Tidak menutup kemungkinan pihak pemberi dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ikut terseret dalam kasus ini. Lebih-lebih setelah ruang kerja Hovifah dan Emil Dardak diobok-obok KPK semakin menguatkan asumsi masyarakat kalau orang nomor 1 dan nomor 2 di Jawa Timur itu ikut terlibat. Namun semua ini hanya asumsi karena butuh pembuktian lebih lanjut. Sayangnya, buntut kasus ini, bayang-bayang menjamurnya kasus korupsi di bawah pemerintahan Hovifah berimbas kemana-mana termasuk membayang-bayangi perjalanan mereka dalam proses mendulang suara rakyat Jawa Timur untuk dapat kembali berkuasa. Berikut sindiran menohok Paslon 01 dan Paslon 03 terkait etika dan karakter seorang pemimpin yang harus jujur dan bersih yang diduga sengaja dilontarkan menyindir kasus yang sedang menimpa Hovifah dan pasangannya. Simak sampai selesai, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah video agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Pendidikan karakter merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk masa depan bangsa dalam mencetak generasi muda yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan upaya paslon meningkatkan pendidikan karakter bagi generasi muda di Jawa Timur? Waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Jadi untuk pendidikan berkarakter itu harus dimulai sejak anak usia dini, di mana mereka pertama hormat kepada orang tuanya, kemudian yang kedua adalah menghargai sesama teman. Itu harus diajarkan mulai sejak anak usia dini. Meskipun saya tahu bahwa provinsi hanya mengelola anak SMA, SMK setara sederajat, tapi itu bisa diajarkan pula oleh para guru-guru agama, di mana para guru agama itu bisa menyampaikan bahwa kesetaraan itu adalah keniscayaan. Kalau itu terjadi, kemudian anak-anak belajar tentang disiplin, belajar tentang masa depan, maka anak-anak kita diajarkan pula tentang integritas, maka kita tidak akan takut untuk masa depan anak-anak kita, karena bukan hanya mereka punya etos kerja yang tinggi, tapi yang utama juga mereka mengerti bahwa semua yang ada di sini itu adalah ciptaan Tuhan. Karena itu dan menghargai bahwa masa depan mereka bukan hanya di dunia saja. Kemudian kesetaraan sesama pelajar itu menjadi penting. Terima kasih. Masih ada waktu, Ibu? Ada yang ditambahkan? Cukup? Sudah cukup? Baik. Terima kasih. Ya, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi pendidikan karakter itu bisa dimulai dari keluarga, komunitas, sekolah, dan bahkan di lingkungan kerja. Maka penting keteladanan itu untuk menjadi ukuran bagi kita. Jadi kalau kita mau mengajarkan tentang kejujuran, maka kita harus mulai kejujuran. Kalau seorang pemimpin mengajarkan tentang hidup bersih atau kemudian juga kejujuran, maka dia sendiri juga harus bebas dari kemunafikan dan juga sikap manipulasi. Karena itulah yang akan paling melekat kepada anak-anak kita. Maka kenapa kemudian
guru menjadi penting, orang tua menjadi penting, pimpinan itu menjadi penting. Nah yang kedua, bahwa karakter itu juga menciptakan sikap atau afeksi yang paling penting. Kecerdasan koneksi itu memang penting, tetapi kecerdasan hati, kecerdasan rasa itu juga jauh lebih penting. Bagaimana anak mencintai alam, mencintai manusia, mencintai Tuhan, mencintai kejujuran itu penting. Sekarang ini kita krisis etika, maka penting pendidikan karakter itu sejak awal kita terapkan kepada anak-anak kita. Thank you, makasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan atau cukup? Cukup. Baik. Terima kasih. Ya, mohon tenang Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Baik, berikutnya kami persilakan Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat berbicara. Baik, terima kasih. Kami sepakat dengan paslon nomor 1 dan 3. Karena pada dasarnya kami sudah memberikan BOP PAUD. Jadi sejak usia dini, Pemprov Jawa Timur sudah memberikan BOP PAUD selama ini se-Jawa Timur, tentu dengan partnership dengan kabupaten kota. Dan kedua, kami ingin menyampaikan bahwa pada periode pemerintahan kami memberikan Posda Madin, karena pendidikan karakter antara lain setelah mereka selesai sekolah SD, mereka banyak yang kemudian melanjutkan sekolah Madin. Kami juga ingin menyampaikan karena untuk SMA itu dalam koordinasi kewenangan Pemprov, kami menyiapkan sekolah-sekolah yang bisa membangun karakter melalui Sekolah Taruna Brawijaya, melalui Sekolah Taruna Madani, melalui Sekolah Taruna Bengkara, dan ini semua berasrama untuk penguatan karakter. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Waktu Terima habis. kasih. Ya. Terima kasih. Kita Ibu. lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Kita Tahan lanjutkan. dulu untuk yel-yelnya, tahan dulu untuk yel-yelnya. Kita akan lanjutkan ke paslon berikutnya. Baik, Tahan Ibu dulu, Bapak, mohon kerjasamanya tenang. Bapak Ibu. Ibu mohon Bapak kerjasamanya mohon tenang. ya. Dan Baik. kami izin ingatkan kembali, saat para pasangan calon sedang berbicara, mohon kita hargai bersama dan mendengarkan dengan baik. Ada waktunya kita untuk memberikan tepuk tangan. Kita sepakat ya Ibu Bapak Semangat ya. ya Bapak Ibu ya. Terima Baik. kasih atas kerjasamanya. Ya, dan selanjutnya kita akan persilakan kembali calon gubernur nomor urut 3 untuk merespon kembali tanggapan dari cagup nomor urut 1 dan 2. Silakan Ibu. Ya, tanggapan dari calon nomor 1 dan 2 itu bagus. Namun saya ingin menyampaikan bahwa semua yang ada di pada anak itu adalah hasil kita menulis mereka di dalam kertas putih. Karena itu apa yang kita lakukan atau apa yang kita berikan itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Karena itu pendidikan karakter itu bukan hanya masalah soal bagaimana mereka bisa menghargai orang lain, tapi bagaimana mereka bisa maju. Nah, dorongan ini adalah kesempatan untuk mereka berpikir bahwa mereka akan bisa maju kalau mereka mendapatkan pendidikan yang layak, kalau mereka mendapatkan peluang yang sama, semua saja. Bahkan bukan hanya anak yang mempunyai intelijensi intelektual, tapi mereka yang punya kecerdasan di olahraga, kecerdasan di kesenian, maka mereka Terima kasih.